ada Romo Aldo. Silakan Romo. Oh, Mas Aldo nih keren nih. Ini aku tunggu-tunggu nih. Aku udah lama loh nggak ngobrol sama Mas Aldo loh. Nggak gini loh. Sebenarnya kitab ini kan bagian fundamental. Naikin lah Mas Aldo dulu. Selamat Good sore. afternoon. Can you open your cam, Mas Aldo? Nah, itu dia nih. Ini akun masih baru? saya ya. Oh, Baru belum banget bisa. ya. Yang kemarin Makanya ketombak. belum bisa. Ini enak bahas masalah Pesita Aramaik. Soalnya maaf, aku juga Kritik lagi keren nih. pengen ngekritiki pendapat Mas Aldo kalau gospel itu aslinya bahasa Aramaik. Soalnya gini, naskah tertua Pesita. Nanti dulu lah, kau sapa-sapa dulu Oh, iya. dia. Sorry Romo. Terlalu langsung tek. Kita santai dulu. Nih Mas Aldo ini kan orang yang enak diajak bicara, nggak kayak kiamat dia. Nah, Mas Aldo selamat sore. Hari ini kita tuh ngobrol akademis, Mas. Kita betul-betul transfer knowledge. Kita bukan untuk menjatuhkan agama satu, menaikkan agama satu, untuk menghujat sembahan satu, bukan. Kita betul-betul pure transfer knowledge nih. Mas Aldo ini kan termasuk orang yang senang membaca literasi dan termasuk orang yang minoritas di antara minoritas, punya pemahaman yang cukup berbeda dengan mainstream, Kristen mainstream. So, Mas Aldo kan nanti tadi naik tuh. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dulu? Mungkin ada yang mau diajak dibahas atau apa yang mau disampaikan? Silakan Mas Aldo. Oh, ini preamble-nya dulu ya, pembukaan. Yes. Oke. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya Mas Goldian buat waktunya ini. Teman-teman, saya yakin sudah pada tahu ya. Jadi yang namanya kitab-kitab PB atau kitab-kitab Injil di dalamnya itu ada yang Yunani, ada yang Aramaik. Ya. Nah, yang banyak yang tidak diketahui orang adalah kalau yang Aramaik ini yang asli sebenarnya. Yeshua atau teman-teman bilang itu adalah Isa, itu adalah rabi Yahudi, dan seperti rabi Yahudi yang lain dulu itu kalau mengajar pakai bahasa Aramaik. Itu adalah bahasa ibu mereka. Sementara bahasa Yunani itu bahasa penjajah. Ya, jadi itu nggak dipelajari bagi orang-orang Yahudi yang berdagang. Tapi untuk keseharian mereka nggak pakai bahasa Yunani. Ya, jadi pada saat Yeshua mengajar itu, ya mengabarkan kabar baik itu dia pakai Aramaik. Kemudian ditulis dulu dalam Aramaik. Nah, kebetulan Kristen Assyria kami yang sebentar nih gua. Docor. Apa biar Mas Aldo kondusifkan dulu putrinya ya. It's okay brother. Kita naikin dulu Hudon Tano ini ya, Gold. Kita sapa Siapa dulu. Uni? Ya kita sapa lah. Notono Oten. Halo Hudon Tano, selamat sore. Wah, roomku diatur sama Uni, teman-teman. Diam kau. Halo. Ya. Halo, selamat Ya, sore. Muslim non Muslim. Oke. Merasa selamat sore. terasingkan di roomku sendiri. Bapak Muslim atau non Muslim, Pak? Kristen. Oh, Kristen. Pak, di Komal ini Bapak boleh bertanya tentang Islam, tapi Bapak akan diskusi dua arah bersama Goldian. Dengan catatan Bapak tidak Saya boleh cuma- menghujat. Ya, bentar, Iya, Pak. iya. Bentar, saya sampaikan dulu. Kalau Bapak nanti menghujat, maka konsekuensinya biasanya Bapak sekeluarga dan sejemaat Bapak akan tersakiti, karena kami adalah orang yang bisa memastikan bahwa kami bisa mengcounter attack setiap hujatan orang Kristen. Saran saya untuk tidak menyakiti keluarga Bapak ketika Natal dan seluruh jemaat Kristen Bapak, maka jangan menghujat agama Islam, karena kami nggak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Oke, Bapak boleh bertanya, boleh berdiskusi dua arah dengan tema Tuhan keturunan zina atau tentang kritik teks. Silakan Pak Hudon, waktu dan tempat sebelum Mas Aldo berprolog lagi. Silakan Pak Hudon. Mau bertanya, menyatakan, Saya- memantah Goldian? Silakan. Saya di luar teks ini ya. Oke, boleh. Saya ingin tahu aja kalau Al-Quran itu turunnya bagaimana. Gitu. Oke, mantap. Goldian, mau Goldiannya menjawab atau Unia menjawab? Oke, aku nih. Siap. Jadi Pak, Al-Quran bukan kitab yang turun gedebuk dari langit. Tetapi pewahyuan Al-Quran itu dilakukan secara berangsur-angsur
Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad saat beliau di Gua Hiro itu ada di 6 surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Lalu berikutnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tentang ini sampai masa kenabiannya selesai dan ditutup dengan surat Al-Maidah ayat 3 menurut beberapa ulama, karena itu adalah ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah ku cukupkan nikmat bagimu, telah ku ridhoi Islam jadi agamamu, dan telah kusempurnakan ajaran ini untukmu. Jadi singkatnya, pewahyuan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Gitu Pak. Oh, gitu. Silakan Pak. Oh, jadi ke cara itu langsung Allah yang mewahyukan ke langsung Muhammad atau gimana? Oke, saya yang masuk. Biar Uni masuk deh. Transmisi Al-Quran tuh materi Uni. Boleh Uni masuk ya? Oh iya, silakan. Oke. Izin boleh ya Pak, saya yang jawab boleh? Ya. Saset. Oke. Seperti yang disampaikan saudara tiri beda bapak beda ayah saya Goldian ini Pak, beda marga kami, bahwa Al-Quran itu bukan gedebuk dari langit, dan Al-Quran itu bukan teks tertulis yang termushafkan seperti yang Bapak lihat. Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya dibaca, dilafazkan, dan juga diucapkan. Itu kenapa tadi Goldian membawa riwayat hadis tentang Al-Quran yang datang dibawa oleh malaikat Jibril. Bapak di mute dulu Pak, biar tidak ada suara noise, biar enak kita menjawabnya. Saya mute ya, nanti Bapak buka lagi. Ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kemudian malaikat Jibril tidak menambahkan kata-kata selain hanya berkata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 3 kali. Kenapa? Ini membuktikan bahwa malaikat Jibril itu adalah seorang utusan yang tidak menambahi dan tidak mengurangi. Nah, jadi ketika malaikat Jibril berkata Iqra, artinya malaikat Jibril menyampaikan satu firman Allah yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang perintahnya juga diperintahkan kepada Nabi untuk mengulanginya. Jadi secara esensi perkataan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, itu perintah kepada Nabi, dan itu juga yang akan diajarkan kepada hamba-hamba Allah lainnya. Nah, maka Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, yaitu lafazan yang terjaga dengan metode hafalan di talkin di apa namanya, di tahsin atau di berkesinambungan gitu dengan mode talkin ya. Nah, kemudian dituliskan, tapi setelah Nabi Muhammad wafat baru lengkap satu mushaf dituliskan. Nah, jadi selama 23 tahun Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa kronologis apa yang dibutuhkan untuk menjadi solusi pada saat Nabi Muhammad hidup. Itulah metode turunnya Al-Quran. Gitu. Silakan Pak ditekankan. Kalau belum paham silakan ditekankan. Iya, kan belum paham. Jadi gini Bu ya. Itu Jibril itu bertatap muka sama Muhammad ya, apa dari Jibril dari surga langsung bertatap muka? Enggak dari surga, enggak ada cerita, tidak ada kami diberitahukan apakah malaikat Jibril itu dari surga, karena malaikat Jibril itu tidak disebutkan bahwa beliau dari surga turun, itu enggak ada diksi seperti itu. Yang jelas malaikat, ada satu sosok ketika Nabi Muhammad bertahanut, ada satu sosok yang mengatakan bahwa dia malaikat Jibril lalu menyampaikan firman Allah. Artinya Nabi Muhammad melihat wujud asli. Iya, Nabi Muhammad melihat wujud asli Jibril ketika malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi. Nah, tapi ada fase di mana malaikat Jibril dalam rupa manusia yang bisa dilihat oleh para sahabat juga. Nah, itu malaikat Jibril. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa itu malaikat Jibril atau setan, mari kita lihat yang dia bawa apa. Kalau ada perintah misalnya menuhankan manusia, mengaku-ngaku alfa omega, berarti dia setan. Tapi kalau dia hanya memerintahkan untuk menyampaikan firman Allah dengan mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, masa setan datang muji-muji Tuhan? Masa malaikat bawa perintah baik untuk membawa kepada kebaikan? Hebat banget iblis. Mending nyembah iblis kalau ada makhluk yang mengatakan baiklah kepada istrimu, patuhlah kepada orang tuamu, sembahlah hanya Tuhan yang satu. Bagaimana mungkin dikatakan iblis Pak, kalau perintahnya adalah kebaikan? Yang lucu itu ngaku Tuhan tapi perintahnya adalah Tuhan kan manusia.
Katakan Tuhan itu pernah mati, ya itu baru nggak percaya kita kalau itu Tuhan. Pasti iblis. Batalkan hukum Taurat, nah itu iblis tuh Pak. Bagaimana mungkin Tuhan atau malaikat suruh batalkan perintah Tuhan yang pernah dikasih? Nggak mungkin. Tapi nggak mungkin ini iblis, karena makhluk ini yang bernama Jibril ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, Taurat itu adalah cahaya. Kok bisa iblis muji-muji Taurat? Kan nggak mungkin Pak. Jadi dari situlah kami percaya bahwa itu malaikat bukan iblis. Apalagi di dalam ada perintah juga dari beliau, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Masa iblis suruh gitu Pak? Yang iblis itu adalah ketika mengajarkan untuk membenci orang tua, memaksa orang untuk masuk agama tersebut. Nah itu baru iblis Pak. Jadi mengidentifikasi iblis itu lihat ayat yang dia bawa, perintahnya ngapain. Kalau perintahnya untuk memuliakan dirinya sendiri, muji-muji dirinya sendiri, atau untuk kepentingan pribadi gitu ya, nggak apa-apa, itu dikatakan iblis, bisa jadi. Maka Nabi Muhammad itu dipastikan didatangi oleh malaikat Jibril karena isi Al-Quran tidak ada mengandung perintah membenci dan tidak ada mengandung perintah-perintah yang di luar moralitas. Itu bukti ajaran dari Tuhan yang benar. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Oh, gitu, Aku izin begitu on ya. cam bentar ya teman-teman, 10 menit. Standby. Ah. Terus kenapa nggak Allah langsung yang mengasih tahukan sama Muhammad, Bu? Pak, kalau Allah langsung ngasih tahu sama Nabi Muhammad, ngapain Nabi Muhammad dipilih? Mending Tuhan langsung kasih pengumuman dari langit. Hai hambaku, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ngapain ngutus manusia lagi? Toh dia juga bisa turun Pak. Mending dia maksudnya- ngomong pakai ini. Hai, bentar Pak, itu namanya kasih pengumuman Pak, bukan mengutus Nabi. Mengutus Nabi itu kenapa? Karena manusia tidak mampu melihat Allah. Jangankan melihat Allah Pak, melihat peleng-leng Bapak nggak bisa Pak, melihat luar angkasa luasnya, alam semesta aja Bapak nggak mampu. Gimana mau lihat Tuhan Pak yang maha sangat luar biasa? Bapak mendengarkan suara ultrasonik aja nggak bisa, ini mau pula dengerin suara Tuhan. Kenapa Nabi diutus? Agama Samawi itu mengimani Nabi diutus karena yang namanya Tuhan ketika mengajarkan hambanya, maka Tuhan juga mengutus suri tauladan. Contoh menjadi manusia yang benar menurut standar Tuhan. Kalau seandainya kenapa Tuhan gak turun Bapak sama kayak Bani Israel Pak, ketika Bani Israel berkata kepada Musa, wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ya Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhan kecuali kami ingin melihat Tuhan. Sombong orang-orang ini ya. Pengen banget ngelihat Tuhan gitu, seolah-olah pengen banget lah, pokoknya Tuhan berbentuk kayak orang pagan gitu. Padahal bukannya Tuhan nggak bisa memperlihatkan dirinya kepada kita Pak. Mata kita belum cukup mampu untuk melihat Tuhan karena Bapak belum kudus, Bapak belum suci. Jadi kalau seandainya Tuhan sendiri turun, ngapain ngutus Nabi Pak? Mending dia aja ngajar-ngajarin manusia. Hei, aku Tuhan, kalian ikuti aku ya. Kalian jangan nakal, aku pukul kalian nanti. Datang ke Sumatera Barat, orang Sumatera Barat, aku Tuhan. Ya, hei, datang ke Amerika, aku Tuhan. Ngapain ngutus Nabi? Mending dia sendiri yang jalan-jalan ke seluruh dunia ngajarin orang. Hei, kalian jangan gitu ya, aku Tuhan loh. Nakal ya, aku sentil nanti. Pak, itulah kenapa Tuhan itu mengutus Nabi. Kenapa? Manusia tidak mampu melihat Tuhan. Kenapa? Mata kita belum mampu lihat bakteri aja kita nggak mampu Pak. Lihat roh kita aja kita nggak mampu, ini pula mau lihat Tuhan, kan nggak mungkin gitu. Ini Bu, kalau Muhammad Allah itu menyampaikannya sama Jibril itu tatap muka bagaimana? Nah, tidak pernah ada literasi yang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu bertatap muka langsung dengan Allah lalu dapat mandat. Bahkan ketika ada peristiwa Isra Mi'raj saja, ketika Nabi Muhammad diantarkan ke satu tempat ya, maka malaikat Jibril pun tidak mampu masuk ke tempat itu, ke ranah wilayah itu. Jadi Ya. cara menyampaikan Al-Quran itu sama Jibril kayak mana? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Masa Bapak mempertanyakan hal itu? Tuhan itu kalau ini kita bicara tentang Tuhan, kecuali ini Bapak nih Pak, baru Bapak Iya. bingung gimana caranya ya. Nggak, dengar dulu. Pak, Bapak aja bisa teleponan loh sama istri Bapak yang jauhnya luar biasa dengan cuma modal teleponan doang. Bukan berarti saya bilang Nabi Muhammad malaikat Jibril ditelepon Tuhan loh ya. Gelombang suara saja mampu Pak, signal kita aja nih,
apa namanya, dalam ranah komunikasi punya gelombang yang mampu mengantarkan suara, Pak. Ini dalam ranah saintifik loh, Pak, nggak ada kaitannya dengan hal-hal mistik loh, Pak. Iya Bu. Bentar dulu, saya belum selesai. Bentar kan dulu sekarang, ya Allah. Tunggu Bu, Pak, itu kan sekarang. Saya lagi jelasin, Bapak bentar dulu. Dulu bukan nggak ada sinyal Bu. Pak, kalau Tuhan itu, Pak, memang Bapak mau bilang kalau Tuhan itu gaptek gitu. Jadi menurut Bapak kalau seandainya sekarang ada telepon nih, berarti dulu Tuhan nggak tahu kalau gelombang ini bisa mengantarkan suara. Pak, ada Tuhan begitu ya? Maaf nih, jangan samain Tuhan kita nih, Pak. Tuhannya kami umat Islam itu, Pak, sebelum ada teknologi, Tuhan sudah tahu akan ada teknologi. Maksud saya gini, menganalogikan ke Bapak. Sedangkan kita manusia aja bukan Tuhan. Menurut Bapak ini dulu nggak ada signal ya. Menurut Bapak sebelum handphone ditemukan signal belum ada. Ini ngeri banget nih logika begini, Pak. Kita manusia saja tanpa bertatap muka bisa ngobrol dengan orang yang ada di Amerika, Eropa. Ini Bapak bertanya tentang bagaimana Tuhan menyampaikan perkataannya kepada malaikat Jibril. Mungkin karena Bapak terbiasa menuhankan manusia, mungkin Bapak berpikir kayak mana lah manusia bisa menyampaikan, karena Tuhan Bapak manusia. Ini kita bicara tentang Tuhan, Pak. Jangankan Tuhan, manusia aja sekarang bisa ngobrol, Pak, dengan orang yang ada di Antartika sekalipun. Kok pertanyaan Bapak begitu bikin saya turun kelas nih, Pak? Saya sedih, Pak, kalau ada orang bertanya begini tentang Tuhan. Mungkin karena keseringan menyembah manusia jadinya kayak gini, memanusiakan Tuhan. Sedih, Pak, saya. Oh, menurut apa, lewat suara gitu ya Bu? Ya, saya pernah membaca literasi di mana ketika Allah berfirman itu malaikat mendengarkan. Apakah sulit bagi Tuhan? Tidak. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam saja di bumi pernah mendengarkan suara Tuhan. Apalagi malaikat, Pak. Anak-anaknya dikarungin dulu, boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Kalau dari Berisik, suara, Pak, anaknya, Pak. Kalau dari suara, Pak, bentar, Bu. Pak, anaknya dikunci dulu, Pak. Pak, bentar, Pak, anaknya dikunci dulu dalam kamar. Udah jauh. Kalau dari Tuh, suara, Pak, masih menangis, Pak. Bentar, Pak, bentar, Pak. Pak, mending Bapak cari tempat dulu yang tenang. Soalnya saya terganggu dengan suara anak Bapak, Pak. Saya tuh nggak tegaan orangnya, Pak. Kalau nggak karungin dulu nih. Ya, kasar Bu, masa anak dikarungi Bu? kan itu bercanda, Pak. Maksudnya disayang gitu tuh. Pak, saya pakai perumpamaan loh. Tuhan Bapak aja perumpamaannya hubungan badan sama kelamin. Masa saya cuma karungin doang Bapak tersinggung? Kasihan, janganlah diketawain gitu. Bapak ini lucu banget, Pak. Bapak ini kalau zaman di sekolah-sekolah nih ya, Pak, Bapak termasuk adalah orang-orang yang mungkin nilainya tuh nanti akan diakumulasikan sebagai orang yang tinggal kelas. Masa Bapak nanya tentang Tuhan bagaimana cara ngomong sama malaikat, sedangkan kita percaya Tuhan itu bisa menciptakan malaikat dan manusia? Ini kan agak lucu-lucu gimana gitu Bapak itu. Waras sedikit dong. Karena Bapak kebiasaan sih nyembah manusia sih. Tuh. Gini Bu, kan dari awal tadi udah saya bilang, itu Allah itu apa, bertatap muka sama Jibril apa lewat suara, kan Pak, gitu dari awal. bukan berarti ketika seseorang itu, Pak, jangankan Tuhan ya, Pak, Bapak kalau ngomong sama keluarga Bapak yang jauh di sana tatap muka enggak? Ya karena ada sinyal sekarang kan Bu, dulu Lah, ada jadi sinyal, Bu. signal itu baru muncul. Karena ada jaringan Bu, ada kartu, Ya Allah. makanya bisa teleponan. Dulu nggak ada, gimana Allah bertelepon sama Aduh Jibril? ya Allah. Pak, Allah nggak butuh telepon, Pak. Yang butuh telepon itu Bapak. Sedangkan Bapak manusia aja bisa teleponan, Pak. Nggak pakai tatap muka bisa ngomong. Ini Bapak bicara tentang Tuhan. Pak, ya Allah, Bapak kebanyakan nyembah manusia jadinya kayak gini, ya Allah, ya Robbi. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Ya udah Bu, Gini ya, kalau Pak, nggak ya. bisa, kalau nggak bisa Pak, dijelaskan. tunggu dulu ya Pak, udah, saya mau tanya Pak. Pak, saya mau tanya satu pertanyaan ini penting buat peradaban nih Pak. Pak, kenapa Yesus nggak pernah ketawa Pak? Apa karena dia nggak punya istri ya Pak? Makanya hidupnya tuh kayak menderita banget gitu. Pak, dalam psikologis laki-laki yang tidak pernah ketawa dan suka marah-marah itu karena tidak pernah menyalurkan hasrat seksualnya Pak. Kira-kira ada kaitannya nggak sih Pak? Yesus nggak pernah ketawa sama hasrat seksual yang tak tersalurkan Pak? Kita nggak tahu dari mana Bu, Yesus nggak pernah ketawa. Kita nggak sejaman. Nggak pernah ketulis Pak. Nggak pernah ketulis dia pernah ketawa. Yang pernah tuh dia nangis, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngacak-ngacak orang jualan pernah, tapi ketawa nggak pernah Pak. Makanya sih bingung, laki-laki kalau nggak pernah ketawa Pak, biasanya tuh ada beberapa hal. Kebanyakan utang, nggak bisa ngeluarin hasrat seksualnya. Bu. Yang ketiga, dia ada masalah dengan kejiwaannya Pak. Inilah Pertanyaan kan saya Pak, jadi, kenapa Yesus jadi tidak pernah ibu ketawa jadi Pak? menghujat namanya. Tadi nggak Saya ada kan menghujat. nanya, saya cuma nanya doang kenapa Yesus nggak pernah ketawa? Ibu Karena lah, dia kan nggak punya istri Pak. ngomongnya dari Saya ini.
Saya cuma nanya doang, Pak. Pak, Nggak saya itu lagi nanya, cari gitu. dalil di mana Yesus pernah ketawa. Karena gini, Nabi Muhammad tuh happy banget hidupnya, Pak. Humornya tinggi banget, Pak. Bahkan pernah bercanda. Artinya dia bahagia. Pak, ternyata Tuhan Bapak kayaknya nggak bahagia Kan deh. Apa ibu karena lagi dia nggak jadi punya istri ya? cerita, nggak bertanya. Jadi Bertanya, cerita pertanyaannya adalah kenapa Yesus tidak pernah ketawa? Itu pertanyaan saya. Kenapa Yesus nggak pernah ketawa? Gitu loh, Pak. Apa karena dia nggak punya istri sehingga tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya? Tadi kan Itu udah saya loh. bilang, Bu. Pak, saya cuma bertanya doang, Pak. Iya, Kenapa Yesus nggak pernah tadi saya ketawa? udah bilang. Dari mana kita tahu Halo, Yesus sore. itu tidak pernah ketawa bahwa Karena ketika dia sama menangis dia. tertulis, ketika dia menangis tertulis, ketika dia ngamuk-ngamuk tertulis, ketika Apa dia ketawa nggak Bu? pernah tertulis. Apa Masa nggak pernah pentingnya? dia ketawa seumur hidup? Apa pentingnya itu ditulis ketawa? Ketawa itu Penting ditulis lah, apa penting? berarti dia adalah Tuhan yang tidak pernah bahagia. Artinya dia selalu murka hidupnya. Takut kalau punya Tuhan yang kayak gini, Pak, nggak pernah ketawa, nggak pernah Nanti senyum, Pak, kalau- marah-marah mulu kerjaannya. Kalau saya balikan sama ibu nanti ibu suruh bilang saya hujat. Jadi kalau Kenapa? ibu Kalau Allah ketawa saya rupanya. pernah Allah saya pernah ketawa dalam hadis qudsi ketika melihat hambanya. Bahkan Allah Nabi saya yang pernah ketawa. diketawain apa, Bu? Yang diketawain Oh, apa, Bu? nanti Allah. saya kasih nih Allah saya banyak ketawa, banyak Ya, Allah yang saya itu diketawain apa, Pak, Bu? bentar dulu. Pertama, bentar dulu. Ini siapa sih ikut-ikut bilang nggak nyambung orang sama si Hudon? iya. Ikut nggak diajak? Saya kan sama si Hudon. Masa Allah kenapa sih? ketawa? Pak, bukan Allah ketawa-ketawa, Pak. Saya kenapa sih pada marah-marah sama aku? Bentar, Aku cuma satu-satu pengen Pak tahu. Charles, habis ini, sabar. Kenapa sih Pak Charles kayak gini sih Pak Charles sih Maksudnya, aneh. Bentar dulu Pak, saya jelasin Iya, dulu. iya. Pak, Tuhan saya itu bukan makhluk. Tidak bisa disetarakan dengan Tuhan Bapak. Apalagi- Nabi Muhammad yang saya apalagi nggak makhluk, kok Aduh bisa- ya Allah, kok bisa Bapaknya ketawa nggak lucu deh. makhluk, Bu? Makanya Nggak saya makhluk, tanya, tapi bisa ketawa. Kayak mana ibu Loh, ini? Pak, Nggak makhluk, tapi Tuhan ketawa. saya itu adalah Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya ibu Tuhan bilang tadi nggak Bu, makhluk, Bapak kok bisa gantian dulu kenapa ketawa? sih? Pak, saya lucu sama Bapak ini, saya belum jelasin, Bapak udah. Sedangkan Bapak itu sebuah karena makhluk, Bu, Pak, nggak belum bisa selesai ketawa, ya tuh. Bu. Sebuah Siapa- makhluk nggak Pak, bisa ketawa. Tuhan saya itu Apalagi pencipta, nggak Pak. makhluk. Tuhan saya itu pencipta, Pak. Tuhan saya Nggak itu tahu. kholik. Tuhan saya itu kholik pencipta. Ya, Tuhan saya itu kholik pencipta. Dengan cara apa? Tuhan Bapak itu dengan cara apa-apa? Bapak tunggu dulu gantian lah. Bapak nanya-nanya Iya. mulu kayak wartawan. Dari tadi saya balikin nanya kan dijawab malah balik Kan nanya. ibu bilang saya tanya Tuhan kenapa pencipta Tuhan Bapak dengan Pak, apa, cara gantian dong, apa? Pak. Tuhan Bapak kenapa nggak pernah ketawa tapi menangis pernah ditunjukin ayatnya. Dia ngamuk-ngamuk pernah diceritain. Dia ngutuk-ngutuk orang pernah ngutuk pohon ara pernah dikatain. Dia ngutuk mengatain perempuan dukunarion pernah diliatin. Kenapa tidak pernah tertulis selama 33 tahun dia ketawa? Takutnya Tuhan Bapak ini Tuhan yang pemarah, ngamuk-ngamuk tapi ngaku-ngaku kasih padahal dia nggak pernah ketawa. Artinya nggak punya selera humor. Nah, Tuhan Bapak itu nggak pernah berhubungan badan, Pak. Menurut salah satu teori laki-laki tidak pernah ketawa, mukanya masam dan suka marah-marah karena nggak pernah berhubungan seksual karena tidak tersalurkan hasratnya. Yesus kan nggak pernah Inilah kan menikah, jadi Pak. menghujat ibunya. Tadi ibu bilang Saya dari kan awal cuma tadi nggak bernarasi menghujat. aja. Makanya Nggak Bapak narasi buktikan namanya, Bu. kenapa Tuhan Bapak Ibu tidak yang nggak pernah ketawa. jujur. Bapak gitu giliran nanya Bapak minta Goblok. dijawab, giliran saya tanya balik Bapak nggak mampu menjawab tapi Bapak Ma- terus playing victim. Giliran saya tanya Masa- balik Bapak playing victim. Masa Bapak gitu nyampe-nyampe sih, kayak apakah gitu? gini nih orang Kristen nih giliran nanya dari tadi aku jawab. Kan dari giliran awal balik tanya ibu Bapak yang kayak gini. bilang, jangan Bapak maunya menghujat. apa sih sebenarnya? Giliran bertanya aku jawab, giliran Bapak ditanya Bapak Jadi nggak mau gini, jawab. gini, Bapak Bu. bilang aku mau hujat. Menghujat Ibu itu bilang- maksudnya apa? Ibu Bapaknya bilang tadi lucu. Tuhan ibu ketawa-ketawa. Lewat apa dia Bukan, ketawa? nggak ada. Saya nggak pernah bilang Tuhan saya ketawa, nggak ada. Iya. Saya nggak pernah iya. Bapak. ada rumor. Ini nggak ada apa humor, sih, nggak ada Charles? apa itu sama. Tuhan Ya udah ibu Charles, tadi- saya tanya, Tuhan Anda pernah Tuhan ibu ketawa tadi Charles? bilang pernah ketawa. Pak, Dek, Tuhan dengan- saya itu bukan makhluk. sabar. Goldian aturlah dulu otennya kayak gini. Susah Goldian mengatur manusia. Goldian. Sabar, Ketawanya dengan apa? sabar. Masih kumyut, sabar dulu. Teman-teman, jangan tiba-tiba dong satu-satu Ketawanya ya. lewat apa, Bu? Aku dulu Charles ya. Ketawanya Ya. lewat apa, Oke, Bu? Kan Charles, sabar dulu, Awalnya kan nggak ada Dong. wujud. Sabar dulu, sabar ya, aku yang menyarum. Belum kan nggak ada Jadi wujudnya. pertanyaan Nuni tolong dijawab. Apakah Tuhan Bapak pernah tertawa? Udah saya Aku jawab yang tadi. menjawab, ya. Aku yang Saya udah menjawab, ya. jawab. Apa Siapa yang mau pentingnya- jawab? Benar. Saya menjawab. Oke. Apa pentingnya ketawa itu ditulis di Alkitab? Pertanyaan itu sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Oke, Pertanyaan silakan Nuni.
Oke, kenapa penting itu buat aku? Aku kalau mau nyembah Yesus, kan aku mikir-mikir nih. Nih si Yesus ini Tuhan yang baik atau Tuhan yang nggak baik sih? Katanya dia ngajarin kebencian kepada orang tua. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku. Satu, dia ngajarin kebencian. Kedua, siapa bilang jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Kedua, orangnya kayak pemarah. Dia ngacak-ngacak orang jualan tuh, marah-marah terus. Dia ngutuk pohon ara tuh, marah-marah terus. Pokoknya kerjanya marah mulu. Bahkan muridnya dibilangin, begitu bodohkah kalian? Kerjanya marah mulu. Dia nggak pernah ketawa, hatinya nggak pernah bahagia, Pak. Jadi kayak mana aku mau menyembah kepada Tuhan yang kerjanya marah-marah mulu tapi ngakunya kasih, Pak. Jadi aku takut, Pak, kalau misalnya aku punya Tuhan kayak gini, Pak. Makanya aku tanya, pernah nggak sih Tuhan kalian marah? Nah, dugaan aku, apakah karena dia 100% manusia dan dia tidak pernah menyalurkan hasrat seksualnya, itu yang menjadi asbab dia nggak pernah tersenyum? Karena memang pada dasarnya kalau laki-laki itu tidak tersalurkan hasratnya itu suka marah-marah, Pak. Itu. Bu, gini ya. Tadi ibu bilang tuan ibu ketawa, pernah ketawa. Lewat apa dia ketawa, Bu? Sedangkan wujudnya nggak ada. Loh, Pak, Bisakah orang Tuhan ketawa nggak berwujud? bisa lah kalau Tuhan kan bicara tentang Tuhan. Bicara aja dia bisa, berfirman aja dia bisa, menciptakan manusia aja dia bisa. Gimana sih, Pak? Pak, Tuhan aja bisa menciptakan orang ketawa, masa dia nggak bisa ketawa? Ini lucu nih Tuhan Bapak. Berarti Tuhan Bapak emang nggak bisa ketawa ya? Yang Berarti Tuhan diketawain Bapak apa, nggak pernah Bu? ketawa. Yang diketawain apa, Bu? Oke. Allah tertawa melihat manusia yang masuk surga. Itu Allah tertawa melihat manusia masuk surga karena Allah senang melihat manusia masuk surga. Pertanyaan saya adalah itu kan jawaban sebenarnya itu, Bang. Itu pertanyaan itu ditanyain gitu sama anak sih? TK aja nggak bisa jawab itu, Bang. Bapak nggak bisa jawab. Ya Udah udah kalau nggak bisa membuktikan jawab nggak jawaban apa-apa. sebenarnya. Ya udah kalau bisa gini Ya, aja nggak ngapa sih bukti kalau nggak bisa jawaban. jawab bilang aja. Pertanyaan itu Ya kembali ke udah. pribadi. Ya udah kalau seandainya nggak bisa Charles, jawab ya udah. Charles, Ih, lucu, bukannya begitu, bukannya Yesus nggak pernah ketawa, cuma nggak Tapi penting nggak pernah, ditulis dalam nggak kita, pernah dia nggak ketawa, nggak pernah dia penting. ketawa, nggak dia nggak pernah ketawa. Itu apa ditulis Yesus dalam tuh kitab marah. ketawa? Yesus ya. Giliran marah-marah dicatat, giliran Itu yang ngamuk-ngamuk dia- dicatat, Untuk giliran apa menangis ditulis dicatat, Yesus giliran ketawa? ketawa nggak tertulis, Nggak ada bilangnya nggak perlu, hubungan. nggak perlu, nggak penting. Udah Giliran pernah dia nonton nulis-nulis di tanah Justru dicatat, giliran dia Ucapan menangis ibu yang dicatat, membingungkan giliran semua dia marah-marah netizen. dicatat, giliran ketawa nggak Masa perlu dicatat, Tuhan giliran ketawa? dia nangis, dia Udah aja nggak nangis. punya Dia aja wujud nangis. ketawa. Dia pernah menangis, dia pernah bersedih, dia pernah ketakutan. Giliran Logika ketakutan dulu, Bu. dicatat, giliran Logika nangis dulu, Bu, dicatat, giliran marah-marah Sudah dicatat, nyambung, giliran Bu, ketawa Yang nggak nggak dicatat, punya- katanya nggak penting. Yang nggak punya Katanya mulut Tuhan bisa yang ketawa. bahagia. Logika aja, Bu. Logika ya, Bu ya. Jadi Bapak pikir orang-orang yang tidak punya mulut itu jadi orang yang cacat bibirnya rusak itu nggak bisa ketawa. Ih, Bapak Itu masih ada menghina bibirnya, Bapak Bu, nih. walaupun Bapak cacat, Bu. menghina. Jadi Bapak pikir orang yang punya mulut doang bisa ketawa. Ih, Itu kan Bapak ada menghina wujud, nih. Bu. Dia pun Pak. bibirnya apa? Kan ada Ya wujudnya. udah, berarti bisa ketawa kan? Ya, Berarti Allah bukan nggak ada karena bibir wujudnya. kan? Ih, Pak, Allah kan itu nggak ada bukan nggak ada wujud. wujud, Yang tapi dikubur Allah masih itu ada semua. Kok wujudnya bisa tidak. ketawa? Menjadi Ih, kenapa mayat sih itu kok Tuhan masih ada tantrum semua. gini orang Kristen dua-duanya kayak anak Iya. kecil, giliran ditanya Kok bisa langsung ketawa, nggak ada ngamuk-ngamuk. wujud, Padahal Bu? cuma ditanya, loh, Sedangkan makhluk Pak, hidup, Bu, makhluk hidup sedangkan semua, Tuhan udah kami ada bukan tidak wujudnya, berwujud. nggak bisa Tuhan kami ketawa, itu Bu. wujudnya tidak sama dengan makhluk lainnya. Tuhan kami itu wujud. Wujud artinya ada. Gimana sih Iya kan, kalian? Ibu bilang Pak, Allahmu giliran nggak Tuhan makhluk. Bapak, Pak, giliran Tuhan Bapak nggak bisa Kayak ketawa, mana katanya nggak nggak makhluk bisa penting. ketawa? Menangis boleh dicatat, marah-marah dicatat, ngamuk-ngamuk dicatat, Udah- giliran sudah nggak ketakutan makhluk, dicatat, bisa giliran ngamuk-ngamuk ketawa. buka-buka dicatat. Yang Apa logika sih ini dulu orang semua ini? penonton. Ya, logika aja logika memang Tuhan dilogikain. Pak, Tuhan itu nggak bisa dilogikain, yang dilogikakan itu ya, adalah kita- ajarannya. Kita manusia, Bu, Apa punya sih ini? akal, Bu. Tuhan punya Bapak yang logika, untuk Bu. manusia nggak bisa Tapi ketawa. manusia ini punya Ya udah, akal. logika Dikasih mana Tuhan akal. mati? Ya, Mbak, Kita gimana akan- cara menjelaskan gimana cara menjelaskan logika kalau Tuhan mati? Kita dikasih Ya akal udah, dan gimana cara pikiran, Bu. menjelaskan logika? Secara logika Makanya, Tuhan mati gimana? Pikiran Ya kita udah kita jelasin pakai, dulu. Bu. Ini gimana sih ini Udah- Oten nih ngajak-ngajak berlogika tapi Tuhan mati aja Udah diterima. nggak makhluk, Ya bisa udah, ketawa gimana? pula. Gimana ceritanya Tuhan bisa mati? Sudah nggak logikanya. makhluk, bisa Aduh, ketawa. nggak bisa jawab ini ya. Di mana Cuman pikiran ngomong ya? doang. Jawab pertanyaan Gimana Ibu nggak jelas, Tuhan Bang. bisa mati? Laki-laki kok kayak mama-mama. Aku dua laki-laki ku lawan lu, aku kalah lu lawan Ya, dua laki-laki lu. Kalian ya, mulutnya dua. Tanya. Udah, Saya tanya. tanya, bagaimana cara melogikakan Tuhan mati? Coba jawab pakai logika. Kenapa nggak bisa? Iya, pakai logika. Logikanya Iya, gimana? pakai logika. Gimana? Ya kan Allah Tuhan itu
Mencret, kayak gitu, jangan kayak gitu mulutnya. mencret. Jangan Giliran kayak gitu ditanya mulutnya. melogikan Nggak Tuhan kau suka. nggak bisa jawab. Tadi kau Nggak ngajak aku pakai suka. logika. Nggak suka kayak Bilang aja gitu, kau nggak Rob. bisa jawab. Langsung kau nggak suka Bukannya dengan muka nggak aku. bisa, Giliran Tuhan nggak kena ketawa, kau bilang nggak Gampang. penting. Tuhan menangis Gampang tercatat, jawabnya, Tuhan ngamuk-ngamuk dicatat, gampang. Tuhan ketakutan dicatat, Yang nggak Tuhan menangis masuk dicatat, logika, giliran yang ketawa Ibu nggak bilang dicatat, kau bilang nggak tadi. penting. Kau ngajak aku berlogika, aku tanya Sudah gimana nggak Tuhannya makluk, bisa berlogika bisa kau Tuhan kau ketawa. mati. Loh, memang kau pikir cuma makhluk yang bisa Logikanya ketawa, di mana, sedangkan Bu? Tuhan aja bisa menciptakan orang Pikiran ketawa, terus kita kau bilang di Tuhan nggak mana, bisa Bu? ketawa. Pikiran kau yang Butuh nggak apa ada, kita Tuhan kau dikasih aja yang pikiran, makhluk aja yang bisa Bu? ketawa, Kalau nggak Tuhan kau aja yang makhluk aja nggak bisa ketawa. Lucu nih Ote nih Nanti nggak kalau bisa kita jawab. turun bilang kita kabur lagi. Kalau kita Iya. turun bilang kabur. Kalian bisa Omong nggak aja, jawab? omong. Bisa nggak kalian Kalau jawab? nggak Bisa nggak kabur, kalian jawab? kita di mute. Bisa nggak kalian jawab? Bisa nggak kalian jawab? Bisa nggak kalian Kalau jawab? kalau nggak Bisa kabur, nggak? kita Gini nih jantan kepakai perempuan nih. Itu Kalah lo Tuhan bibirku sama kalian lo. menginkarnasi. Nah, kami Coba, nggak Coba pernah logikanya kalah. gimana Inkarnasi Tuhan lewat. inkarnasi? Gimana Gimana arti Tuhan inkarnasi? Maria? Inkarnasi artinya apa? Cari masa kamu nggak Inkarnasi tahu? artinya apa? Masa kau Tahu sendiri nggak? nggak tahu? Inkarnasi artinya apa? Nggak pernah. Parah nih Ote nih ngomong inkarnasi, Dijawab inkarnasi enggak. aja nggak ngerti. Jadi bully lah, masa enggak pula? Inkarnasi Dijawab artinya pun apa? nangkal kalian. Dijawab pun nangkal. Bilang aja kau nggak bisa Terima, jawab. Kau bilang pula percuma. aku kalau dijawab kau nyangkal. Bilang aja kau nggak bisa jawab. Dasar kau ngeles ular beludak. Tadi kau bilang pakai logika. Kayak mana logikanya Tuhan mati? Ada aja kau. Logika Tanya lah. Tuhan nggak bisa ketawa aja kau ngamuk. Aku cuman tanya, ada nggak kitab kau menuliskan Tuhan kau pernah ketawa? Kalau tidak pernah Tuhan kau ketawa, berarti dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia disisa hidupnya babak belur di dunia. Dunia tempat harus penyiksaan Tuhan, neraka tempat penyiksaan manusia. Ya. Inilah yang aku nggak terima. Masa Tuhan babak belur, Tuhan bersedih, Ibu kan- Tuhan sakit, Tuhan murka. Nggak terima Tuhan mengantuk. Boleh Ini saya mau bertanya, disembah. Bu? Ini yang kutanya. Kalian nggak bisa jawab. Nah, itu Boleh saya ditanya kalian bertanya, Bu? berdua, jawabnya berdua juga nggak gantian, ngomong dua-duanya. Kalian bilang pula perempuan mulutnya dua. Kalian tuh mulut kalian tuh berdua dari tadi. Aku nggak bisa aku berhenti gara-gara kalian karena kalian ngomong juga dari Ya. tadi. Kalau aku perempuan Ibu, wajar, kalian laki-laki lo berdua. Bu, Kali nih. memang kami akui memang nggak ada di Alkitab. Kalau bilang ketawa tuh memang nggak ada di Alkitab. Sekarang saya tanya balik Ibu. Emangnya mencium batu di Arab itu ada dalilnya? Coba tunjukkan. Ada dalilnya dalam hadis. Rasulullah mencium batu Hajar Aswad, ada dalilnya. Dalil mana? Coba. Jangan di hadis Ada. loh, di Al-Quran lah, jangan di hadis. Mana ajaran itu? Emang kau Aduh. percaya Al-Quran? Kau percaya Berarti Al-Quran? ibu kan percaya Al-Quran? Ya jawab Saya dulu, Ibu. percaya Jawaban Al-Quran, saya saya itu. percaya. Ya kalau percaya Al-Quran buka di Al-Quran lah, Bu. Ini. Mana di Al-Quran? Mana ayat berapa? Loh, kok di Coba-coba. Al-Quran? Inilah Kristen kadrun. Kenapa rupanya kalau di hadis? Emang kenapa Coba. kalau di hadis? Mana? Ini Coba. nih. Al-Quran dari Mencium Allah. Hajar Jangan Aswad. sampai karangan. Nih, Mana? Sahih Bukhari nomor 1513 Hajar Aswad. Ambil aja, Mencium Bang. Hajar Aswad. Jangan dari hadis. Bu. Mana Kok jangan ada? dari hadis? Itu saya Loh, bantah kok dilarang kembali. dari hadis? Iya, Kok dilarang itu dari kan- hadis? Tapi Quran sempurna, Bu. Coba-coba Ada dalilnya, malu Kan Quran Pas sempurna. ditanya aku nggak kasih Dalilnya, dalil. dalil. Kalau Giliran dikasih dalil nggak terima. Kalau Quran aku tanya sempurna, sama kenapa kau. dari hadis? Coba ibu baca mana Kok tunjukin Oten ayat begini apa? banget sih, giliran dikasih dalil nggak percaya. Ya, nggak Giliran aku jawab pakai percaya. dalil. Mencium Ya udah batu kok. juga Emang kau mana percaya ya? Al-Quran? Ada Emang kau percaya dalil Al-Quran? baru Emang kau percaya, percaya Bu. Al-Quran? Emang kau percaya 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 Al-Quran? Aduh, ku apain kau sampai hadu-hadu kau? Mencret kau, Dalilnya, keluar memang musuh benar itu, jarimu, tunjukin keluar dalilnya. ginjalmu, retak ginjalmu, Udah mulai retak kesurupan. ginjalmu, Kalau mengalah basah itu tulang begitu mana, keringmu, Bu? keluar Kalau- lubang kalau hidungmu, bisa mengalah itu, pupilmu Bang. keluar. Kesurupan, Kenapa? Ketika kesurupan. aku bisa menjawab hadis kau terkejut ternyata ada dalilnya. Sekarang ku tanya, Mana? Coba mana jawab. dalil joget-joget di Coba, gereja? coba baca ayat Mana berapa, saya dalil cari joget-joget di di sini. gereja? Tunjuk Kalau sama bilang aku dalil ada, joget-joget selalu di gereja. Tunjukkan dalil joget-joget di gereja. Tunjukkan dalil joget-joget di gereja. Itu karena semangat kami itu, Bu. Mana? Siapa yang memerintahkan kau joget-joget di gereja? Enggak ada, itu karena ada akal Berarti kami, kau karena menjalankan semangat kami. pantaslah kata Yesus. Percuma kau Kami dikasih menjalankan akal ibadah. pikiran. Saking semangat kami sejak tidak mana nyanyi. diakal joget-joget kesurupan di gereja itu? Badan kami Nah, bergerak. apa urusannya menyembah dengan joget-joget di gereja?
Nggak mungkin musiknya Caca. Apa urusannya joget-joget di gereja dengan penyembahan? Badan kita Kata diam. Yesus, percuma kau beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Siapa yang mengajarkan kau joget-joget di gereja? Siapa yang mengajarkan kalian berdua Bu, joget-joget di gereja? Kalau nggak ada musiknya, Bu, nggak mungkin kita berjoget, kayak Bu. gini Ini karena ada Kristen nih. musiknya, Bu. Giliran Kita aku menjawab pakai saking data semangatnya, ditolak. Bu. Giliran Kan aku udah tanya data jawab. kau nggak bisa jawab, langsung Kan bilang udah jawab. punya akal. Kamu punya akal, kau bilang berakal. Ini Kau kan udah saya mengatakan Tuhan jawab. keluar dari vagina. Berakal kau itu. Kau Kampung bilang kau apa, nggak pernah berakal. kampung kami. Sementara Emang Tuhan kau kuat keluar banget. dari vagina, kau Dari bilang kau awal tadi berakal. bilangnya nggak Sejak kapan menghujat. ada manusia berakal mengatakan bahwa Tuhan itu bisa keluar dari vagina? Dari Coba awal tanya katanya dulu. nggak menghujat. Katanya sejak kapan menghujat mengatakan Tuhan keluar dari vagina? Loh, Tuhan keluar dari vagina atau dubur? Itu menghujat Tuhan namanya keluar tuh. dari vagina. Oh, mengatakan Yesus lahir dari rahim perempuan dan keluar dari vagina itu penghujatan. Berarti kau mau Yesus lahir dari dubur? Jadi maunya kamu, Menghujat nih Oten nih. maunya ibu Menghujat lahir nih dari Oten. mana? Maunya Aku, ibu lahir dari mana? setahu Justru aku ibu yang tidak menghujat bisa dari manusia vagina keluar itu, Pak. tanpa vagina. Iya, Tidak udah, ada kalau manusia tahu. keluar dari lubang hidung. Tidak ada Kalau manusia udah keluar tahu dari dari mulut. situ, Tidak Bu. ada Kalau manusia udah keluar tahu dari dari tali situ, pusar. ngapain Yang namanya dibilangin manusia lagi, keluar Bu? dari vagina. Kenapa kau merasa terhina kalau Yesus keluar dari vagina? Kalau Kau sudah berharap tahu dia dari keluar dari situ, lubang Bu, kenapa dubur. dibilangin lagi? Kenapa kau bilang aku menghujat? Aku hanya mengulangi apa yang tertulis dalam kitab kau bahwa dia Jangan dilahirkan mulai kalau perempuan sudah dari tahu, vagina. kalau Kenapa? sudah tahu jangan Malu kau punya dibilangin, Tuhan keluar menghujat dari vagina. namanya. Nggak terima Jangan kau kalau keluar menghujat, Tuhan ya, dari Bu. vagina. Iya, Kau Bu, bilang jangan aku menghujat. menghujat, Bu. Mengatakan Jangan Tuhan kau menghujat, tidak Ibu. menghujat. Sudah tahu, Ketika tapi aku katakan dibilangin. Tuhan kau keluar dari Kalau omong, vagina, kalau sudah ibu tahu, percaya tapi dia dilahirkan. Kau dibilangin. bilang aku menghujat. Bandingkan yang tidak ada Sementara kau jadi yang ada. Kesurupan merayakan dia kesurupan. Memang kalau Kesurupan sudah setiap Tuhan. tahun kau merayakan kelahiran Kalau Tuhan sudah yang keluar menjawab dari vagina. pertanyaan. Ketika aku katakan Tuhan Jelek. keluar dari vagina, kau bilang aku menghujat. Giliran aku tanya kau tidak bisa menunjukkan data. Kayak ginilah kelakuan orang Kristen. Berdua kalian menghadapi aku, kalian kencang Mana tentang. ada. Dari tadi Jangan perkataanku bertanya sesuai arah dan kesurupan. tujuan. Aku bertanya di mana dalilnya kau mau tunjukkan. Kepanasan. Ketika kau tanya dalil kepada aku tunjukkan. Kalian berdua pun tak mampu mengalahkan aku. Padahal Tadi mulut kalian kita berdua ngomong mulutku sendirian. aman-aman. Dari tadi aku Dengan bertanya, nada rendah. kenapa Tuhan kau tidak Dia bisa nada ketawa? tinggi. Kau bilang Iya, apa? Tertulis iya. ketawa. Sedangkan Tuhan kau menangis dan lanjut, menangis, diam, dia diam. dituliskan. Ya. Tuhan kau Ya, takut, diam, diam. dituliskan. Tuhan kau ngamuk-ngamuk, dituliskan. Aku hanya bertanya kenapa Tuhan kau tidak ketawa. Kau bilang itu tidak perlu dituliskan. Kau berdua saja kau bilang aku kejam dan tantrum. Padahal perkataanku semuanya jelas dan teratur dan terstruktur. Pertanyaanku cuma satu dari tadi kau nggak bisa jawab. Kenapa kau tidak bisa menjawab pertanyaanku? Kenapa Tuhan kau tidak pernah ketawa? Pertanyaanku itu cuma satu. Kenapa Tuhan kau tidak pernah ketawa? Apakah Tuhan kau tidak normal? Apakah Tuhan kau tidak bahagia? Kenapa kau malah ketawa dengan apa yang aku lakukan? Beginilah kelakuan kalian umat Kristen. Ketika aku bertanya tidak mampu menjawab. Ketika kau bertanya aku kasih dalil, malah kau tolak dalil-dalilku. Masukkan lagi dua orang Kristen. Masukkan lagi, ya, bertiga kalian. Bertiga kalian. Kenapa Tuhan kalian tidak bisa ketawa? Aku sendiri lawan 5 orang Kristen. Biar disadarkan. Panggil Aku Ustaznya. senang 5 Bentar. orang Kristen bisa kuhadapi di sini. Mulut kalian Iyalah, bertiga, bisa lah. aku hanya sendiri. Coba aku Ya, tanya, bisa lah. kenapa Tuhan kalian itu tidak pernah ketawa hidupnya? Ketika Ya, Tuhan bisa lah menangis menghadapi. ada tertulis. Siapa yang bisa Ketika lawan yang Tuhan kalian kesurupan? sakit dia tertulis. Ketika Tuhan panggil kau Ustaz, ketakutan ada tertulis. Biar Kenapa dibacakan Tuhan dulu. kalian tidak pernah ketawa? sabar. Kenapa kalian bertiga kejut-kejut? Mana orang Panggil Ustaznya, panggil Ustaznya. Panggil Ustaznya. Sabar dulu ya, Dibacakan. sabar Alexander, sabar yang lain ya, satu-satu. Gimana? Jangan timpa-timpa. Bentar, masuk. Atur Gimana mau melawan orang yang kesurupan? Kesurupan ibu itu nama. Oke, cara sabar dulu. Ada Jangan Uni sama kesurupan. Guardian di sini. Ya, sebelum lanjut diskusi yang ngeri-ngeri sedap. Ini bang. Aku mau tanya dong. Tanya silakan. Oke, teman-teman Kristiannya bisa di ini dulu ya. Bertiga gak apa-apa lawan gua sama Uni Ripa. Oke bang, tapi dijawab sesuai dengan, jangan dialih-alihkan ke Alkitab ya bang ya, sesuai dengan isi Al-Quran aja. Mau tanya bang, bagaimana mungkin kita ini seorang manusia akan dipimpin dan dibawa ke surga oleh seseorang yang meninggal bangkai dan tidak tahu di mana keberadaannya sekarang? Itu aja. Nah, oke, ku jawab ya bang. Wajar Nabi Muhammad yang ngebawa kita ke surga itu mati. Yang nggak wajar Tuhan kalian yang ngebawa kalian ke surga itu pernah mati. Tepuk tangan teman-teman. Udah bang. Muhammad nggak mati. Muhammad mati lu sampai sekarang.
Gak hidup-hidup. Wajar ya Nabi mati Mana kekuasaan- mana kekuasaan ketika Allah? udah selesai ajaran Islam disampaikan, wajar. Beliau Mana meninggal. Tetapi gini, yang Dos, host. wajar dan sangat kurang ajar. Host. Itu mati tepuk Sebentar. tangan. Oh, Pertanyaan oh. saya, bentar. Mana Bang kuasa Hudon. Allah Muhammad mati sampai sekarang gak dibangkitkan, gak bisa dibangkitkan. Nanti di akhir zaman ya. Bang Di akhir Hudon, zaman. sebentar. Kapan akhir Tangan, zamannya? boleh, wajar Nabi mati. Yang nggak Bang Hudon. wajar dan kurang ajar, Tuhan mati. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Bang Hudon sebentar. Kan saya tanya, tadi pertama udah dijawab, udah. Dan di mana keberadaannya sekarang? Dan kenapa harus mati diracun? Loh, yang mati diracun itu ada di Yohanes 19 ini Bang, ini. Saya tanya kepercayaan kamu, bukan Alkitab. Jangan kemana-mana. Bang, itu masih subhat kematian Nabi Muhammad diracun atau enggak? Soalnya ada kurun waktu 3 bulan. Tetapi yang benar-benar Bella, mati diracun, kamu melawan sabar dulu. Al-Quran. Di Kan Al-Quran. abang tanya, betul Kamu nggak? melawan Abang tanya. Al-Quran. Di Kamu melawan Al-Quran. Jangan pakai Oke, Alkitab. sabar dulu. Kan Bentar. memang mati diracun. Mana Oke, kuasa ku Tuhan? jawab ya, ku jawab. Kematian Nabi Muhammad diracun atau tidak itu kita nggak memperdulikan, biarin. Aduh, jawab. Ini lo nggak bisa diam, nyerocot aja. Charles gantian. Ada seorang muda dulu. Ya John Alec ini kan masih bertanya tentang subhat. Nabi Masa Muhammad Nabi bisa mati diracun. Silakan buktikan dalilnya Nabi Muhammad mati diracun. Kau Coba dalilnya mana? pura-pura lupa kau Goldian. Iya, kasih pura-pura tunjuk lupa. dalilnya Nabi Muhammad mati diracun, silakan. Sepertinya orang Kristen nggak bisa jawab. Ya pura-pura amnesia. Iya, silakan tunjukkan dalilnya Nabi Muhammad mati diracun, silakan. Jangan mati-mati, jangan pura-pura amnesia. Silahkan tunjukkan mana Nabi Muhammad dalilnya mati diracun, data yang mati diracun ini aku bisa nunjukin datanya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ya sudah selesai. Yang mati keracunan siapa Bang? Yesus atau Nabi Muhammad? Kalau abang tanya, mana ayatnya Yesus mati keracunan? Yohanes 19 ayat 30. Setelah Yesus minum anggur asam, berkata, sudah selesai, tepuk tangan. Emang itu? Ayo silakan tunjuk data. Kau ngerti nggak ayat itu? Tuhan Saya mati nanya diracun Nabi Muhammad. teman-teman. Ketawa kita. Kau jawab dulu pertanyaanku, kenapa mati diracun? Dia, Datanya sama orang mana Nabi Yahudi. Muhammad mati diracun? Gak bro, longor. Jangan Kau sampai di jangan pura-pura Alkitab. lupa, pura-pura lupa kau kasih tahu dulu. Tunjukkan ayatnya Nabi Muhammad mati diracun. Kita nggak pura-pura lupa. Umat Islam nggak pernah meyakini Nabi Muhammad mati diracun. Tepuk tangan. Datanya mana, John? 2 juta. Ayo, macet. Dari kau. Macam Datanya mana? Macet. Bukan macet. Ya udah, datanya mana? Kau kan sering Ayo. kulihat, Ya, kau. yang sering kau lihat, tampakkan, kasih tunjuk ke aku. Yang mati diracun ini. Sesudah Yesus minum anggur asam, ia berkata, sudah selesai. Tepuk tangan. Emang sudah selesai itu mati diracun? Lah Mana buktinya di situ Bang, diracun? setelah minum Mana di anggur situ asam, diracun? selesai dia. Apa nggak Mana? keracunan tuh? Mana di situ diracun? macet. Sudah selesai apakah artinya diracun? Sudah selesai apa artinya diracun? Oh, macet. Sudah selesai apa artinya diracun? Macet. Kau kan Ya udah mana? Datanya Nabi Muhammad mati diracun. Kau jangan pura-pura sama inimu penuh. Gua nggak pura-pura. Teman-teman di bawah, ada nggak orang Islam yang meyakini Nabi Muhammad mati diracun? Coba. Ada nggak? Macet, fitnah doang ke sini. Datanya kalau Yesus mati gara-gara anggur asam dan selesai dia ada. Buka Islam di bawah komen. Percaya nggak Nabi Muhammad mati diracun? Nggak ada. Nggak ada. Nah, lagi cari data dia bingung. Nggak cari data, cuma kau membohongi umatmu. Kau nggak mau nunjukkan, dan saya nggak Ya mau udah itu. kasih tunjuk kita, lalu kasih pertanyaan. Lo bikin klaim Nabi Muhammad mati diracun, sedangkan Ya. Muslim 1000 orang yang nonton.
Saya mau Dia itu bilang Abang Nabi Muhammad matinya memberitakan nggak kebenaran. diracun. Tepuk tangan. Ayo fitnah berarti. Macet. Datang fitnah. Nggak bisa tunjukin. Bukan nggak kamu tunjukkan. Nanti saya Ya tunjukkan. kenapa harus saya yang menunjukkan? Yang bikin klaim saudara. Kalau Nabi Muhammad mati diracun, kenapa harus saya yang menunjukkan klaim Anda? Gabrol. Bro, lu datang bawa klaim Nabi Muhammad mati Kau baru diracun. tahu ya? Kenapa Kau baru harus tahu ya? saya jawab menunjukkan baru klaim tahu. Anda? Silakan tunjukkan. Kau baru tahu. Berarti kau ini baru belajar Islam kalau kau baru tahu. Kutunjukkan. Silahkan tunjukkan kalau Nabi Muhammad mati diracun. Oke. Saya datang kasih klaim kalau Nabi Muhammad mati diracun. Kenapa harus saya yang bersikeras membuktikan klaim Anda, Oke. Gabrol? Oke, kau baca Ar-Rafiq Al-Maktum 465. Wahai Oke, Anta. berapa? Oke, berapa? Al Jangan apa? pura-pura Ayo. amnesia kalau dibilang kebenaran. Al apa? Amnesia. Ya udah tunjukin mana, Gabrol. Macet. 465. 465 apa? Tulwa Al-Khasib. Hah? Apa? Ini Al-Rahih. Gak tahu aku bahasa kalian. Al-Rahi, Al-Rahi apa Al-Rahi, teman-teman? Rahik, Ar-Rahik Al-Maktum. Apa ini? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? 465. Al-Rahim apa itu? Surat apa Al-Rahim? Macet. Penipu kau. Oke, kau Google lah. Kau Google. Ya Al apa? Longor Al apa? Domba penipu dalam nama agama. Rahik. A-R Rahik. 465. Oke, 465 surat Ar-Rahik. Wah, ada surat Ar-Rahik ya. Ya, apa itu? Mana? Apa? Ya yang mana? Ya kau buka lah itu yang di atas itu apa itu? Iya, ini data dari Google. Mana sumbernya? Itu kau baca apa itu? Merujuk Oke, pada 465 Ar-Rahik mungkin merujuk pada riwayat kematian Nabi Muhammad yang diracun oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar. Mungkin ini loh. Kata mungkin. Ayo, tepuk tangan. diracun kan? Data primernya mana ini loh? Mungkin. diracun atau di apa itu? Mungkin. Diracun atau apa? Baca. Diracun. Ar-Rahik mungkin merujuk pada riwayat kematian Nabi Muhammad yang diracun oleh seorang wanita Yahudi Khaybar. Data primernya mana ini? Mungkin, Gabrol. Baca itu apa banyak itu bah. Baca banyak gitu. Masa kau Iya, nggak tahu mana buka? data primernya mana? Silakan Om Ada. Kem tunjukin. Si Goldian ini nggak tahu buka hadisnya, makanya dia mana. Buktikan, Paulus itu botak. Biar kesini dulu. Kan fakta. Faktanya apa? Itu kau baca Lo kasih apa? klaim nih, Nabi Muhammad mati diracun. Sedangkan lo nggak bisa buktikan klaim lo. Yang Itu lo apa? kasih Coba baca ulang. 46 Baca ulang. Ar-Rahik yang Baca kalau ulang. surat itu Baca bilangnya ulang. mungkin. Tepuk tangan. Oten Gabrol. Ini nih ada kata apa teman-teman? Kau baca ulang. Baca. Kau baca. Merujuk Baca, kau pada- baca. Ayo coba kau Minum baca. anggur asam. Habis minum anggur asam mati. Kau baca Aku yang ini. baca aja ya. Aku yang baca aja dari sini. Baca. Aku baca ya dari sini ya. Oke. Buka aja camnya, bisa buka cam gitu, kasih tunjuk. Aku aja gak tahu arah. Kau tadi komentar ya. Ar-Rahik apa? Surat apa Ar-Rahik? Itu apa? Ini lo mungkin. Kau bilang tadi gak ada surat Ar-Rahik kan? Ya ada surat Ar-Rahik. Lo Jadi itu potong apa? leher gua kalau ada surat Ar-Rahik. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ada nggak teman-teman surat Ar-Rahik? 114 surat di Al-Quran ada nggak surat Ar-Rahik? Coba teman-teman di bawah bantu jawab. Atau jangan saya yang salah? Ternyata ada surat Ar-Rahik. Oten nih dateng nggak bawa ilmu, bawa fitnah tapi nggak bisa buktiin klaim fitnahmu. Selesai kan? Kau Macet. baca apa? Yang kau baca Macet. itu apa?
Macet. Ya mana arahi data primernya mana? Itu tadi Yang mati bahasanya karena apa? minum anggur asam ini Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, Enggak, boleh aku baca Pak, dari sini. sudah selesai. Boleh aku baca dari sini. Boleh aku baca dari sini ya? Aku yang baca dari sini. Kasih cam aja. Nah ya, aku yang baca ya dari sini. Ya kasih on cam. Mana Udah. kesaktian Tuhan, mati kena racun. Oh, aku baca ya. Oke. Oke. Aku baca dari sini, Bah. Tapi dengar nggak ya, sabar. Sabar. Nih, Baru belajar kemarin sih Goldian nih. Data kok mungkin John Alek. John gimana sih ente? Ngibul mulu. Rohik ada katanya dalam Al-Quran teman-teman, surat lo kabur. Charles mana katanya mau tunjukin data, bantu si John. Macet juga rupanya. aku mau baca tapi nggak dengar loh. Gimana? Ya, aku mau baca, sabar dengar aja. Aku membaca dari sini kan. Ya balikin kamu, biar ku cross check datamu. Ya, sabar ya. Tapi jika karena kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi? Itu udah dibaca. Roma 3 ayat 7 itu. Oten siapa? Aku gak menghujat loh. Itu kan kebenaran. Kenapa kalian? Ya mana kebenaran? Mana? Yang kau baca tadi apa itu? Mungkin. Datamu nggak primer, bro. Ya itu kan bukan aku. Baca nih ya. Ya itu udah yang terbaik tuh Gol. Itu udah data yang terbaik yang mereka miliki. Mau gimana lagi? Hargailah. Mana datanya mungkin? Pakai search engine pula. Kalau kasih data dari ChatGPT gimana? Ayo. Ini baca nih, Bang. Mana yang dibaca Longor? Ya, aku baca ya. Mana Charles yang dibaca? Aku baca ini. Santai aja ini aku baca. Baca. Kamu kayak cewek aja, makanya mau dia baca gimana kamu? Orang mau gimana mau baca? Balikin camnya biar kita lihat. Astaga naga di sorga Papa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Udah lihat kan ini? Dalilnya tangan. Macet Charles, buru Charles. Teman-teman di bawah nunggu. Lah iya, lama kali. Astagfirullahalazim. John, udah nemu belum datamu? Oh, kabur Charles. Macet. Nyungsep ke bawah. Terus untuk tambahannya hadis Muslim 3814. Jangan Hadis Muslim 3814. kau bacalah itu. Oke, hadis Muslim. Masa baru tahu kau? Masa diajari kan gak mungkin kau ajari kau Hadis Muslim 3814. Ya, tunjukkanlah sama umatmu itu. dah. Kubuka ya, teman-teman. Mana di sini dikatakan mati diracun? Saudara mana? Ini kan hadis Muslim 3814. Mana? Mana? Kau Yang baca, mana, bro? Kau baca. Iya ini loh hadis Muslim 3814, keutamaan kurma Madinah.
Itu Mana? yang bawah. Bentar. Hah? Kau Hah? Nipu, Sebentar, hah? nipu lagi. gak nipu. Bentar, kau baca. Bentar. Bentar dulu. Kan dia kan nanya itu yang mana? Nanti fitnah kau Ya bilang. udah yang mana? Iya, ya kan emang fitnah. Roma 3 ayat 7 lo amalin. Coba yang atas, yang atas apa bang? Yang mana? Oke, Coba aku bacain ya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Sayyibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hashim bin Hashim. Dia berkata, aku mendengar Amir bin Sa'd bin Abu Waqqas berkata, aku mendengar Sa'd berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, barang siapa makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan celaka oleh racun maupun sihir. Dan telah menceritakan pula kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Marwah bin Muawiyah Al-Farizi, dan telah menceritakannya pula kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Abu Badr Sujra bin Al-Walid, keduanya dari Hashim bin Hashim. Dengan jalur ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang serupa, keduanya tidak mengatakan aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngibul. Mana di sini dikatakan Nabi diracun? Bentar. Mana? Macat. Udah ya, aku bukain 3814. Ini tajuknya keutamaan kurma Madinah. Berbicara tentang kurma ajwa. Malu kan? Malu. Bentar. Kabur habis ini. Bentar. Ngibul ya. Udah 3 kali ngibul. Roma 3 ayat 7 diaplikasikan. Itu kok nggak ada di situ. Makna hadis Muslim nomor 3814. Coba bantu saya nggak bisa buka open cam di atas. Makna. Nih. Itu sama nggak ya? Pusat apa itu? Pusat kajian hadis. Ini itu yang di bawah, Oh, makna hadis. Sebentar. Ya. Yang panjang itu loh, yang dari Abu Hurairah. RA berkata dari Abu Hurairah. Ada Dari Abu Hurairah. Mana dari ini? Itu yang bawah. Itu. Oke. Apa? Ini bukan hadis Muslim ini. Tahu hadis ini. Loh, kan menunjukkan bukti. Oke, dari Abu Hurairah berkata bahwa ketika Khaybar ditaklukkan, Rasulullah SAW diberi hadiah seekor kambing beracun. Rasulullah SAW bersabda, tolong kumpulkanlah orang-orang Yahudi yang ada di sini. Maka mereka dikumpulkan di hadapan beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saya akan bertanya kepada kalian tentang sesuatu. Apakah kalian akan menjawab dengan jujur? Mereka menjawab, ya wahai Abu Qasim, Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapakah ayah kalian? Mereka menjawab, ayah kami si Fulan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalian bohong, tetapi ayah kalian adalah si Fulan. Mereka menjawab, baginda benar. Lalu beliau bersabda kepada mereka, apakah kalian akan jujur jika saya tanya tentang sesuatu? Mereka menjawab, ya, dan jika kami berbohong, niscaya baginda mengetahuinya. Bagaimana baginda mengetahui ayah-ayah kami? Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, siapa penghuni neraka? Mereka menjawab, kami berada di dalamnya sebentar dan kemudian baginda menggantikan kami di dalamnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, terhinalah kalian di dalamnya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak akan menggantikan kalian di dalamnya selamanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah kalian akan berkata jujur terhadap pertanyaan yang akan kutanyakan kepada kalian? Mereka menjawab, ya, beliau bersabda, apakah kalian membumbui racun pada daging kambing tersebut? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian berbuat demikian? Mereka menjawab, kami ingin terbebas jika baginda seorang pembohong dan jika baginda benar seorang nabi, racun itu tidak bakalan mencelakai baginda. Mana di sana dikatakan Nabi Muhammad mati diracun? Ngibul lagi, tepuk tangan. Enggak, itu di Aisyah. Itu Aisyahnya belum abang baca. Bang, itu di Aisyah kan dikatakan. Jangan. Baca Aisyahnya di bawah, baca Aisyahnya. Jangan, ada darahnya kok, Jul. Baca Aisyahnya, Oke. Aisyahnya.
Aisyahnya baca. Jangan mati karena anggur asam. Aisyahnya Oke, baca. yang mana? Aisyah RA berkata, Oke. itu apa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala istrinya anhu. tuh. Oke, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah bersabda di saat beliau sakit menjelang wafat, wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit dari racun yang ada di makanan pada saat di Khaibar, dan saat ini saya merasakan dipotongnya urat tali nadiku oleh racun itu. Mana di sini dikatakan wafat karena diracun? Itu kan terakhir urat pot. Ya Saya ini malah dijelaskan. Ini. Lo ngambil hadis yang bawahnya ada penjelasannya. Jadi sudah jelas Rasulullah wafat bukan karena diracun, dan hadis tentang khasiat kurma ajwa memang benar jika dikonsumsi sesuai aturan yang disebutkan Rasulullah. Tepuk tangan. Bang Goldian. Biar ku baca ya. Ya. Ini istri Rasulullah ya berkata, Rasulullah bersabda, dia saat beliau sakit menjelang wafat, wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit dari racun yang ada pada makanan pada saat di Khaibar. Sebelum wafat loh bang, sebelum wafat. Lah iya, di sana dikatakan di mana matinya penyebab racun. Sebelum wafat. Astaga, naga di surga apa? Tahu sebelum mati kau berkata sama orang, saya merasakan sakit karena racun. Itulah itu di dalam itu. Kan aku Bang, tahu nggak kambing yang dikasih wanita Yahudi di Khaibar itu 3 bulan yang lalu, Bang, sebelum Nabi SAW wafat. Tapi kan aku udah terbukti. Nabi cuma mengingat dan menyampaikan ulang kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau 3 bulan yang lalu pernah memakan racun dari orang Yahudi. Tetapi benar, khasiat kurma ajwa nggak meninggal, ngebul, tepuk tangan. 3 tahun, sorry. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.